Selamat pagi kepada siswa kami kelas 8C. Apa kabar, Nak? Ibu harap kamu semua tetap dalam keadaan sehat sehingga kita bisa ikut di dalam kegiatan pembelajaran ini. Baik, anak kami sekalian. Hari ini kita akan berkecimpung di dalam materi kita mengenai tekanan yang dialami oleh zat cair. Ini menurut versi daripada Archimedes. Oke, sebagai tujuan pembelajaran kita ini, yang pertama, siswa diharapkan dapat menuliskan bunyi hukum Archimedes. Yang kedua, siswa diharapkan dapat memahami bahwa berat benda di dalam air lebih ringan daripada ketika benda berada di udara. Yang ketiga, siswa dapat memahami manfaat dari hukum Archimedes di dalam kehidupan. Oke, anak kami sekalian, kita mulai dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur Tuhan atas rahmat yang sudah kami terima daripadamu teristimewa. Pada malam tadi Engkau sudah melindungi kami dan membangunkan kami kembali, sehingga kami dapat menggunakan waktu ini untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Inilah doa yang kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak kami semuanya. Baik, hari ini Ibu akan menunjukkan kepada kamu gambar seorang ahli fisika yang bernama Archimedes. Coba lihat, ada gambarnya. Nah, Bapak ini sungguh jenius sekali. Lihat itu. Postur bagian kepala nampak seperti itu. Saking jeniusnya, dia bisa menjadi ahli matematika, kemudian dia juga ahli dalam astronomi, filsafat, fisika, dan juga dia seorang insinyur. Bayangkan berapa bidang studi yang bisa didalaminya. Nah, oke. Terhadap ilmu fisika, siapa sebenarnya Bapak ini? Bapak ini adalah tokoh fisika kita, ya, tokoh fisika di dunia yang mana sungguh berkecimpung untuk mendalami bagaimana sebenarnya tekanan zat cair itu, ya. Oke, anak kami sekalian. Kalau kita ingat si Archimedes, maka timbul ingatan kembali apa yang menjadi hukumnya. Hukum Archimedes berbunyi, jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besarnya dengan berat zat cair yang dipindahkannya atau yang didesaknya. Oke. Archimedes yang hidup pada abad ketiga, yaitu tahun 287 SM hingga tahun 212 SM atau Masehi, ya, sesudah Masehi. Dia adalah seorang berkebangsaan Yunani yang mana pernah seorang raja berbincang kepada Archimedes ini yang menyatakan bahwa Archimedes, apakah mahkota saya ini
berasal dari emas murni atau bagaimana? Itulah yang dipertanyakan oleh Raja Hireon yang kedua pada zaman tersebut. Kalau zaman dulu, apa yang dikatakan raja harus dilaksanakan. Maka sebagai ahli fisika, Archimedes pun berpikir bagaimana cara saya untuk memberikan jawaban kepada raja sehingga keinginan raja terpenuhi. Itulah yang dipikirkan oleh Archimedes. Maka pada akhirnya dia menemukan satu cara. Dimasukkannya badannya ke dalam bak mandi, kemudian dia mulai melihat bahwa akibat tubuhnya masuk ke dalam bak mandi, air pun tumpah sebesar atau seberat tubuhnya yang masuk ke dalam bak tersebut. Ini harus kita ketahui bersama ya. Nah, kemudian melalui temuan itu Archimedes dapat membuktikan bahwa ternyata mahkota raja tersebut tidak berasal dari emas murni, melainkan dicampur dengan perak. Pernyataan itu diungkapkan oleh si Archimedes kepada Raja Hireon, membuat raja marah. Apa yang terjadi? Akibat kemarahan Raja Hireon yang kedua pada zaman Archimedes tersebut, membuat penempa emas untuk mahkota raja tersebut dihukum mati. Anak kami sekalian, menurut Archimedes, benda menjadi lebih ringan bila diukur di dalam air daripada di udara, karena di dalam air benda akan mendapat gaya ke atas. Ketika di udara, benda memiliki berat mendekati yang sesungguhnya, karena berat zat cair yang dipindahkan benda tersebut, yang pada akhirnya dituliskan di dalam satu bentuk perumusan. Besarnya berat zat cair yang dipindahkan itu sebesar WCP sama dengan MCP dikali G, dan MCP sama dengan ρCP dikali dengan VCP. Berarti menurut hukum Archimedes, besarnya gaya ke atas sebesar FA sama dengan ρC kali G kali VCP, atau FA sama dengan ρ kali G kali V. FA adalah gaya apung dalam satuan Newton. ρC adalah massa jenis zat cair dalam satuan kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi dalam satuan meter per sekon kuadrat. VCP adalah volume zat cair yang dipindahkan dalam satuan meter kubik. Anak kami sekalian, apa sebenarnya manfaat dari mempelajari hukum yang dikemukakan oleh Archimedes tersebut? Manfaatnya di dalam kehidupan adalah untuk dapat dijadikan sebagai dasar pembuatan kapal selam. Oke, anak kami sekalian, ingat apa yang dikatakan oleh Archimedes tadi, anak.
Berat air yang didesak oleh benda dapat diketahui dengan menentukan beratnya atau besarnya V CP sama dengan Rho C kali G kali V C, dan besarnya gaya ke atas sebesar Fa sama dengan Rho C dikali G kali V CP dalam satuan Newton. Berarti berat yang dialami oleh benda tetap diukurkan dalam satuan Newton, baik ketika di udara pun di dalam air. Oke, nah untuk menolong kamu, coba nanti kamu tuliskan isi video ke dalam catatan, ditambah lagi dengan materi kita, ambil dari buku paket sebagai tugas kamu. Yang pertama, silakan nanti cari di buku paket mengapa kapal selam dapat mengalami 3 peristiwa penting: peristiwa terapung, peristiwa melayang, dan peristiwa tenggelam. Selamat pagi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nanti contoh soal akan saya kirimkan melalui WA. Dan tugas-tugas yang ada dari video silakan Anda kerjakan ya. Oke, selamat pagi.